Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Kita kembali lagi di pertemuan kuliah penulisan proposal public relation. Kali ini bahasanya adalah tentang menentukan masalah di humas. Nah, jadi dalam setiap organisasi itu berdinamika, ya. Jadi satu dengan lainnya itu memiliki masalah yang berbeda dan memiliki juga tantangan yang berbeda. Oleh karenanya, dalam setiap organisasi, kita sebagai periset yang meneliti di bidang kehumasan, yang nantinya teman-teman akan meneliti tentang riset public relation, harus memahami bahwa praktisi humas tidak hanya bekerja dalam koridor program kerjanya saja, namun ada berbagai inovasi, ada berbagai akselerasi, dan juga ada berbagai kreativitas dalam mengembangkan program yang dilaksanakan. Nah, itu pengantar dari saya. Kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ya. Nah, teman-teman pasti sering mendengar tentang Khatib, Center, dan Broom, praktisi humas profesional. Jadi dalam bukunya itu dia mengkategorikan bagaimana sih kita menentukan masalah humas. Ada 4 langkah pemecahan. Pemecahan loh ini, bukan untuk mencari masalah, tapi pemecahan masalah humas yang harus dijalankan setiap praktisi humas profesional. Pertama adalah defining program, planning and programming, taking action and communicating, dan evaluating program. Dari keempat ini, kalau teman-teman jeli, pasti teman-teman akan menganggap bahwa ini adalah proses manajemen dalam setiap organisasi. Oleh karenanya, dia ada defining program, ada planning, kemudian ada programming juga, kemudian kita take action dan communicating, lalu kita evaluasi program. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ingin menulis proposal tentang riset public relation, teman-teman tuh harus punya dalam tanda kutip scope di mana masalah ini sudah terpecahkan atau belum, sudah sampai mana. Apakah akan membuat yang baru, defining public relation program, jadi pakai situasi analisis atau analisis situasi what's happening now, atau lebih ke planning dan programming, strategi what should we do and say and why, atau ke taking action and communicating, lebih ke implementasi atau assessment. Nah, harus diingat ketika teman-teman saya minta untuk mencari jurnal tentang riset, koridor permasalahan humas itu melewati ini semua. Ada yang show di planning dan program, ada yang show di bagaimana implementasinya, ada yang show di evaluasi program. Nah, pertanyaannya sederhana. Ketika nanti mahasiswa komunikasi UAD ingin menulis proposal public relation, harus dimulai dari mana? Tentunya, setelah membaca riset-riset PR terdahulu, teman-teman, saya harapkan menuju ke sini. Kenapa menuju ke sini? Karena di sini ada yang namanya akademik, itu alasan akademis atau academic reason yang tidak bersifat common sense. Oleh karenanya, ketika teman-teman ingin menulis PR, di rumusan masalah, di latar belakang masalah nanti, harus menceritakan objektivitas atau objek dari organisasi yang kalian teliti itu, dia masih di dalam ranah analisis situasinya, jadi mendefinisikan apa sih public relation program ini di dalam itu, adakah dia ketidakakuran tiap divisi, kemudian adakah komunikasi internal yang tidak baik, terus kemudian adakah masalah ketidakpuasan dalam bekerja dan sebagainya, itu di public relation. Kalau di planning dan programming, kalian akan melihat tentang bagaimana brand dari organisasi itu bisa berjalan dengan iklan-iklannya, kemudian program CSR-nya atau program community development-nya itu berjalan atau tidak. Kalau diimplementasi lebih kepada programnya sudah ada, sudah dilaksanakan, terus kalian masuk di situ.
kenapa nih? Kenapa harus melalui program ini? Gitu ya, kenapa kita harus meneliti program ini? Kalau dievaluasi, jadi teman-teman lebih kepada ada 1, 2, 3, sampai 5 program atau, masalah dalam sebuah organisasi tersebut yang kalian teliti, lalu bagaimana asesmennya, apakah pakai Key Performance Index dan sebagainya. Karena itu, yang pertama adalah teman-teman menentukan masalah terlebih dahulu. Ya, ketika teman-teman berhadapan dengan sebuah riset PR, teman-teman harus tahu masalah utamanya dalam sebuah organisasi itu apa. Apakah adanya misinformasi atau adakah data ke sana, itu teman-teman harus tahu. Itu yang pertama. Makanya fungsinya di sini adalah kegiatan untuk meneliti dan mengawasi. Ya, baik itu pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku untuk nantinya kita bisa bikin program ke sana. Biasanya itu ranah untuk humas menemukan masalah depending problem. Kedua, perencanaan dan penyusunan program. Jadi, di sini lebih kepada teman-teman bisa menemukan temuan-temuan yang teman-teman peroleh ketika ada kebijakan dan program organisasi. Nah, itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita menentukan program ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Biasanya riset-risetnya tentang strategi komunikasi, tentang apa namanya, community development dan sebagainya. Kalau yang evaluasi tadi sudah dilaksanakan programnya dan kalian mengevaluasi. Tentunya materi yang saya bawakan sore hari ini adalah tentang proses manajerial seorang PR yang nantinya teman-teman bisa memecah itu ke dalam 4 ranah. Jadi kalian mau meneliti program yang sudah berjalan, ya, atau yang masih menemukan bentuk programnya, atau justru pada bagaimana teman-teman menentukan masalah. Oleh karenanya, setiap peneliti butuh yang namanya sense of belonging gitu ya. Gitu. Di sini kuncinya. Di setiap rumusan masalah yang nanti kalian tulis, itu ada yang namanya keunikan. Contohnya adalah ada satu merek produk yang cukup terkenal di Indonesia, biskuit, yang setiap kalau ke teman-teman lebaran biskuit itu pasti ada, saya tidak sebutkan mereknya. Kalian boleh cek di YouTube dan sebagainya, itu 50 tahun usianya dia mengadakan yang namanya seperti acara milad dengan mengundang stand up komedian Indonesia. Menarik, kenapa? Karena di sini teman-teman dituntut untuk why stand up comedy dan apa relevansinya dengan biskuit. Apa yang mereka incar. Nah, itu nanti teman-teman bisa di ranah tadi itu dari 4 itu bisa ngambil salah satu atau salah duanya, defining the problem-nya sama taking communication-nya atau action-nya di mana gitu. Nah, kalian akan meneliti tentang itu. Kenapa? Kenapa sampai perusahaan biskuit dalam 50 tahun usianya justru mengundang stand up comedy, bukan yang merubah mungkin logo, mungkin apa gitu. Nah, kenapa juga ketika teman-teman tahu logo Pertamina berubah, apa yang dicari? Makanya langkah-langkah keempat ini tidak selalu dikotak-kotakan atau dipisahkan, tapi dia bisa ambil salah satu atau salah duanya. Misalkan nomor 1 dan nomor 3 tadi, nomor 2 dan nomor 4. Intinya bahwa praktisi humas itu selalu menyusun program kerja. Jadi dia ada program kerjanya. Dia harus dituntut memahami situasi dan masalah yang ada. Nah, ketika kalian ingin masuk untuk meneliti program yang dia lakukan, maka kalian harus melakukan riset kecil-kecilan. Posisi perusahaan ini skupnya nasional atau regional. Lalu, apa yang diketahui dari masyarakat mengenai perusahaan bisa dilihat di berita, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu kesalahan dalam pandangan mereka apa? Ingat,
Setiap perusahaan punya public relation, jadi tidak melulu perusahaan yang bersifat komersil. Pemerintah dia punya public relation, kemudian hotel dia punya public relation. Nah, sehingga keunikan tadi itu adalah yang nantinya mengantarkan teman-teman menulis di rumusan latar belakang masalah dan menentukan rumusan masalahnya. Jadi, dalam membentuk latar belakang masalah, yang harus ada di 3 halaman itu teman-teman, 3 halaman tulisan itu, ya, ini menulis tentang latar belakang masalah. Yang pertama yang menjadi sumber masalah itu apa? Terus masalahnya itu di mana? Mulai kapan masalah itu timbul? Lalu siapa yang terlibat dan terpengaruh? Dan bagaimana mereka bisa influence dan influence di sana, terlibat dan pengaruh juga? Lalu, masalah ini penting bagi organisasi dan khalayaknya atau tidak? Jika tidak, berarti itu bukan masalah penelitian. Gitu ya. Jadi harus hati-hati. Dengan kata lain, 5W1H harus ada di latar belakang masalah. Cuman masalahnya spesifik tentang kinerja atau program atau kegiatan atau segala sesuatu tentang public relation. Nah, ini contoh gambaran kasusnya ya. Jadi ada PHK massal di Surabaya gitu, kemudian kita harus meneliti tentang kenapa kok perusahaan PHK. Kita bisa tarik ulur ke belakang di program-programnya, di kegiatannya, ini contoh gambaran kasusnya. Lalu bagaimana humas bertindak, itu yang akan diteliti. Nah, di sinilah keunikannya. Bagaimana seorang humas bertindak ketika program apa yang akan dia luncurkan ketika memang masalahnya di dalam organisasi itu. Dan kalian baca udah dari lama. Nah, itu ya. Ini saya tentukan, saya lewati. Pada intinya saat ini menceritakan tentang gambaran kasus tadi. Jadi manfaatnya, kemudian besar keuntungannya, yang terpenting di pertanyaan nomor 5 yaitu cita perusahaan akan terganggu atau tidak. Oleh karenanya, riset bagi humas ini adalah salah satu yang dianggap sangat penting. Pertama, riset ini harus bisa menjabarkan program atau kegiatan humas itu efektif atau tidak. Kita dituntut itu, ya. Nah, ini kita ngomong kalian bukan sebagai akademisi, tapi sebagai praktisi humas nih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, acap kali seorang praktisi humas tidak melakukan riset karena ya dari manajerial perusahaan riset tidak dianggap diperlukan gitu. Yang kedua adalah tidak memahami bagaimana melakukan riset dan bagaimana melakukan hasil riset. Oleh karenanya, upaya riset bagi humas adalah mendengar komentar, menilai keluhan, yang nantinya untuk bagaimana cita perusahaan terbentuk dengan baik. Tentunya dibutuhkan analisis situasi yang pertama. Analisis situasi ini adalah tentang pengumpulan informasi. Jadi, bagi teman-teman akademisi yang akan menulis proposal riset di latar belakang masalah, kumpulkanlah informasi. Ya, baik itu yang open source maupun yang tidak. Baik itu dari berita online atau tidak. Baik itu dari jurnal yang pernah diteliti atau tidak. Semuanya harus. Kemudian, teman-teman melakukan survei kecil-kecilan atau riset kecil-kecilan untuk memahami analisis situasi internal. Jadi teman-teman kalau bisa, bahasa zaman sekarang, punya kenalan orang dalam lah untuk teman-teman bisa riset. Misalnya dia salah satu perusahaan, karyawan perusahaan tersebut gitu ya, terus kalian melakukan wawancara kecil-kecilan. Yang diwawancari nggak sadar, tapi kalian sedang mengumpul informasi di situ untuk analisis situasi internal. Apa saja sih analisis situasi internal ini? Pertama tentang bagaimana perusahaan itu bekerja secara umum. Dia jasa atau dia apa? Kedua, analisis situasi internal juga akan mengupayakan siapa sih yang duduk di humasnya gitu. Ada kontaknya atau enggak. Jadi
uh, biasa disebut sebagai pra-riset, gitu. Nah, inilah yang menjadi pra-riset teman-teman untuk nantinya masuk di latar belakang penulisan. Dan saya harap ada, walaupun tidak ditulis secara gamblang, tapi teman-teman sudah memahami bahwa, oh perusahaan ini nih masalahnya di sini. Oh jadi programnya ini. Ternyata cara dia mencari sumber daya itu seperti ini. Kemudian gambaran mengenai bagaimana perusahaan saat ini mengalami masalah, komplain dan sebagainya itu seperti ini. Pada akhirnya, nanti teman-teman ke analisis strategi eksternal tadi, yaitu penerimaan informasi dari luar. Berita online tadi itu masuk, kemudian meme di Instagram atau di media sosialnya masuk, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, disinilah faktor eksternal. Ada laporan, transkrip, analisis isi liputan, laporan media massa tadi, berita online, kemudian ada hasil survei atau pendapat umum yang dibuka secara umum, tentunya itu semua bisa, atau hasil jurnal riset dari yang sudah diteliti dalam perusahaan tersebut, gitu, bisa. Nah, jadi itu teman-teman. Pada intinya saya ingin coba merangkum bahwasannya ketika teman-teman nantinya menulis proposal, itu kan saya mintanya di UTS sampai dengan substansi penelitian, yaitu adanya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 4 ini. Nah, di latar belakang masalah ini, teman-teman juga harus bisa memahamkan diri bahwa ini layak untuk diteliti. Bagaimana caranya kita menjustifikasi agar dia layak untuk diteliti adalah dengan teman-teman melakukan mini riset tadi itu, analisis faktor internal dan eksternal, itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian untuk paragrafnya diambil dari 4 tahap manajemen tadi itu. Defining program, kemudian program and action, lalu ke evaluasi. Jadi fungsi manajemen diri kalian dalam menulis itu. Kenapa saya harus memberitahukan ini? Karena seringkali dalam penulisan PR itu ditemukan bahwa pendapat pribadi peneliti menjadi dominan dalam latar belakang masalah. Padahal yang harus ditunjukkan adalah data mengenai perusahaan yang diteliti dan kenapa kalian meneliti perusahaan tersebut. Oleh karenanya, nanti kita akan coba praktek di Google Classroom tentang menulis latar belakang masalah yang baik untuk riset public relation. Teorinya seperti ini. Ada fungsi manajemennya, kemudian ada juga nanti tentang analisis internal dan eksternal. Namun, seringkali bahwa kita harus menunjukkan bagaimana riset itu layak untuk diteliti adalah dengan bagaimana pula kita menghimpun data yang kita miliki dari sumber manapun. Jadi, prakteknya adalah kita akan menulis tahap 1 untuk rumusan masalah. Latar belakang masalah dan rumusan masalah harus terjadi di situ. Oleh karenanya, saya kasih waktu dalam minggu ini teman-teman menentukan objek penelitian teman-teman, mau perusahaan, mau orang, mau program, silahkan, ya asalkan dia pada ranah public relation. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kita akan diskusi di grup WhatsApp kelas. Saya tutup. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.